Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evia Ganurvita dari kelas B 2020, NIM 20040114087. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang identitas nasional. Apakah semuanya tahu tentang identitas nasional? Apakah identitas nasional itu? Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identity dan nasional. Identity berasal dari bahasa Inggris yang artinya jati diri. Dan kata nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan kehidupan manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, suku, budaya, bahasa, dan sebagainya. Jadi dapat kita artikan bahwa identitas nasional adalah sebuah jati diri bangsa yang dapat membedakan dengan negara lain. Identitas nasional dibagi menjadi dua jenis, yaitu identitas primer atau identitas etnis dan identitas sekunder. Identitas primer adalah identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder, atau bisa disebut identitas kesukubangsaan. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau dekonstruksi berdasarkan kesepakatan bersama. Apakah Indonesia memiliki identitas nasional? Pastinya memiliki, yaitu meliputi 1. Bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. 2. Bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. 3. Lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. 4. Lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. 5. Semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 6. Dasar falsafah hidup, yaitu Pancasila. Dari semua itu telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Tujuan dari adanya identitas nasional tersebut adalah 1. Agar menjadi jati diri bangsa tersebut. 2. Sebagai ciri khas agar membedakan dari bangsa lain. 3. Dapat dikenali bangsa lainnya. Dari tujuan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa identitas nasional sangatlah penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu agar kita dapat melanjutkan perjuangan untuk eksis sebagai bangsa yang sesuai dengan fitrahnya. Materi kedua yaitu tentang integrasi nasional. Apakah integrasi nasional itu? Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation bahasa Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses pemersatu bagian-bagian, unsur, atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu bangsa. Jenis-jenis integrasi mencakup 1. Integrasi bangsa, 2. Integrasi wilayah, 3. Integrasi nilai, 4. Integrasi elit massa, dan 5. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni 1. Adanya ancaman dari luar, 2. Gaya politik kepemimpinan, 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik, 4. Ideologi nasional, dan 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. Apakah integrasi bangsa sangat diperlukan? Ya, integrasi bangsa sangat diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Kalian tahu tidak perbedaan antara integrasi dan disintegrasi? Disintegrasi kebalikan dari integrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi adalah menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Materi ketiga yaitu tentang hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan.
Apa sih pendidikan kewarganegaraan itu? Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sedangkan secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Apa sih gunanya pelajaran PKN? Gunanya adalah melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Apakah negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan? Sangat perlu, karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. PKN Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa.